Ronggeng 7 Kala Sirna, masih mahakarya goresan dari Inohong Sunda, Anis Jati Sunda. Sebuah kisah yang menceritakan tentang 7 bidadari kahyangan, diutus turun ke jagat kemanusiaan, untuk menyelesaikan tugas dari Sang Hyang Dewa Batara Kala, ke Kawah Hyang, Pajajaran Tengah. Di kisah sebelumnya, keberadaan Aki lengser di kahyangan, bersamaan dengan menjelmanya Hyang Batara Kala, yang diciptakan oleh Sang Hyang Tunggal, dengan maksud untuk membantu pekerjaan Hyang Wening dan Hyang Wenang, yang sedikit kewalahan mengurus Marcapada. Cerita masih berlanjut. Aki lengser diminta pendapatnya oleh Hyang Dewa Tunggal, untuk membuat sesuatu yang unik, agar membuat keadaan Mayapada dan Marcapada menjadi lebih baik. Diceritakan, Nini Sarutia masih memberikan paparan cerita kepada 7 bidadari yang masih penasaran tentang siapa sebenarnya Aki lengser yang dimaksud oleh Hyang Batara Kala tersebut. Begini katanya. Putri-putriku, dengarkan. Setelah Aki lengser diminta untuk membuat sesuatu yang unik oleh Sang Hyang Dewa Tunggal, Aki lengser berpikir 40 hari 40 malam lamanya, hingga dirinya terjatuh tatkala sedang berpikir. Akhirnya, Aki lengser pun mendapatkan sebuah ide. Dirinya akan membuat sesuatu yang unik, tapi bukan untuk di kahyangan, melainkan di lain alam atau di Kawah Hyang. Begini kata-kata Aki lengser tersebut. Aku punya maksud membuat yang unik menjadi tukang pantun. Kemudian sang guru Hyang berkata, Nah, itu dia yang belum ada, benar tukang pantun. Kalau para dewa sudah banyak, tapi kalau tukang pantun benar unik, sebab belum ada. Ayo lengser, naik lagi ke kahyangan. Kalau tukang pantun ada di kahyangan itu, tidak akan menjadikan unik. Atuh, harus berbeda jagat, harus ada di alam yang berbeda. Di jagat mana? Di alam mana lengser? Nyoteing ah. Lalu Sang Hyang Kala pun ikut berkata, Lengser, tuh masih banyak, pilih saja mau di mana. Kalau berdiam di alam yang terang mah, atau tidak unik lagi. Pekerjaan tukang pantun itu, merangkai yang terikat oleh waktu, menceritakan dongeng-dongeng yang pernah terjadi, tapi sulit untuk dipercayanya. Namun itu bakal terjadi lagi, dan tentu akan terbukti dan teralami. Hanya dalam buktinya, harus menguntungkan dulu musuh. Sebab orang Sunda mengaku-agung kelapa Sunda, tapi dalam kesundaannya, bukan kelapa Manggaran, tapi Sunda masing-masing. Aku mau diam, di alam yang belum rame, di jagat yang masih gelap, tuh di sana, yang paling ujung, yang ada bayangan hitamnya. Jagat apa itu namanya? Tidak tahu ya kamu lengser? Kalau dirimu tahu namanya, mana mungkin aku akan bertanya. Aku bertanya, karena dirimu juga tidak tahu. Diceritakan, dalam pikir Sang Hyang Wening berkata, Nah, di sini uniknya dengan adanya tukang pantun, bisa menjadikan bahan untuk rebutan berpikir. Kemudian Sang Hyang Wening pun berkata kepada Aki lengser, Namanya juga alam pergelaran lengser, jagatnya pun Kawah Hyang, dan belum ada orang, paling juga kebanyakan monyet. Kebetulan, lebih baik mantun di depan monyet dan kunyuk, sebab biasanya binatang itu lebih penurut daripada manusia. Diceritakan, Aki lengser jatuh dari kahyangan. Jatuhnya menembus langit 9 lapisan, namun kelak bakal bertemu dengan Hyang Dewa Kala, tatkala Hyang Dewa Kala sedang melanglang jagat. Kemudian Hyang Dewa Kala pun menyapa Aki lengser dan berkata, Bagaimana lengser, betah di sini? Betah tidak betah, tapi memang harus begini. Bila punya niat dan tujuan itu, tidak cukup hanya bisa menghibur diri dengan ucapan jamak dan wajar, tapi harus dengan kerja nyatanya, diiringi dengan memaksakan niat dan tujuan.
Begini Dewa Kala, ini jagat selalu gelap. Coba matahari itu dalam mengitari jagat, suruh melewati ke tempat ini. Sudah tidak bisa, Kenapa dan bagaimana? lengkungannya terlalu pendek. Diceritakan, masing-masing pada bersikeras. Aki Lengser memohon agar Hyang Kala membantunya, sementara Hyang Kala pun kekeh tidak bisa. Yang akhirnya, dengan sedikit marah Hyang Kala pun berkata, Lengser, kalau dirimu melawan kepada dewa, akan kulumpuhkan dirimu. namun pada saat itu, gertakan dari Hyang Kala kalah cepat dengan Aki Lengser. Aki Lengser berkata, Lumpuh, sekalian saja dengan bisunya. seketika, Hyang Kala terhempas dan tidak bisa bergerak. Walau marah, dirinya tidak bisa berkata-kata, karena selain lumpuh, Hyang Kala pun menjadi bisu. Lalu, kembali Aki Lengser berkata, Nah begitulah, bila punya kekuasaan besar tapi tidak punya keterampilan untuk menerangi jagat ini, lengkungan matahari tidak perlu disambung, kelilingkan saja mataharinya. Geserkan, jangan tetap di tengah, geserkan dari timur barat atau ke tengah-tengah, suruh ke timur dan barat ke utara sedikit, atau suruh ke timur barat yang ke selatan sedikit ke utara. Demikian pula dengan bulan, bagaimana bila ke jagat ini, meneranginya jangan laksana api, dan tidak harus terus-menerus terang hingga bulat. Bagaimana Dewa Kala, bila terangnya bulan di jagat ini, terangnya dari kecil dulu, lalu setiap malam terangnya bertambah, dan bila mana pas terang bulan itu bulat sepenuhnya, setiap malam terangnya kembali dikecilkan sedikit-sedikit. Bagaimana, Kawah Hyang mau dibeda-bedakan Dewa Kala? Katanya, terangnya tidak cukup. Kurang atau lebih itu, bukan dari sedikit atau banyaknya yang harus dibagi-bagi, tapi dari bisa atau tidak bisanya, yang harus dibagi-bagi, walau yang harus dibaginya lebih banyak. Tapi kalau yang membagi itu mampu dan bisa, tentunya juga bakal kebagian semua dengan sewajarnya. Sebaliknya, bila yang membaginya tidak mampu, walau yang dibaginya tidak seberapa, yang banyak itu pun tentunya akan tetap kurang. Dewa Kala, jalannya matahari dan bulan dari saat ini akan aku tetapkan. Dirimu setuju atau tidak, wajar buatku. Jalannya matahari dan bulan, jangan dulu dirimu rubah lagi sebelum ku beritahu. Bila dirimu tanpa izin merubah matahari dan bulan, olehku akan disembur. Dan ingat, mulai saat ini, dirimu jangan lupa, buat yang lain dirimu itu dewa, tapi lain buatku, kita sama-sama Batara, lebih baik sekarang dirimu kembali ke kahyangan. Begitulah putri-putriku ceritanya terkait Aki Lengser tersebut. Bagaimana terusnya dengan Eyang Kala, Nini? Terima kasih untuk kalian semua atas hadir, like serta komentarnya. Salam sejuk di jiwa, damai di hati, full di saku dan sehat selalu. Cheer gobang gocir.